Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Titi Sania. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu bersyukur, salah satunya dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari. Peserta didik kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembahasan makna Sumpah Pemuda. Sebelum memulai pembahasan, peserta didik dibiasakan untuk membaca doa. Dalam kesempatan kali ini, siswa kelas 8 akan mempelajari makna Sumpah Pemuda. KD 3.5 menganalisis tentang makna dan nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengetahui tentang makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembahasan, peserta didik ada yang masih ingat kapan Sumpah Pemuda itu terjadi? Ya, betul. Sumpah Pemuda berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928, yang sebelumnya telah melakukan kongres sebanyak 2 kali. Simak teks berikut dan kalian ucapkan dengan nada yang penuh semangat. Teks Sumpah Pemuda. Wah, luar biasa semangatnya. Jadi, makna dalam isi Sumpah Pemuda yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Selain makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, kita juga perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nilai-nilainya yang terkandung apa saja? Coba peserta didik sebutkan. Ya, betul. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Baik, saya akan mencoba menjabarkan untuk lebih jelasnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air. Memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia atau yang disebut nasionalisme berarti bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan juga bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Kedua, nilai persatuan. Walaupun datang dari suatu perbedaan yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, hingga golongan yang berbeda-beda, namun
tidak dapat menghalangi para pemuda untuk dapat merasakan persatuan dalam satu bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari perjuangan bersama mereka dalam melawan penjajah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan tersebut mencerminkan adanya sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan, terutama bagi bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dari seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, maka penjajahan pasti akan terasa sulit untuk dihentikan. Itulah mengapa Sumpah Pemuda juga memiliki nilai persatuan di dalamnya. Yang ketiga, nilai akan sikap rela berkorban. Rela berkorban berarti ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara. Walaupun dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, hal ini juga ditunjukkan demi memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa Indonesia dalam berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat, nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda dan juga para perjuangan pemuda dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa untuk dapat bersatu melawan para penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Kelima, nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai macam perbedaan latar belakang bukanlah hal untuk dipermasalahkan. Namun, justru wajib untuk diterima dan juga dihargai satu sama lain sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Para pemuda dapat menerima dan menghargai akan adanya perbedaan demi terciptanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keenam, nilai semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan di dalam para pemuda yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selalu menjunjung semangat persaudaraan atas sesama warga Indonesia juga penting adanya untuk selalu menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan terhindar dari adanya perpecahan di dalamnya. Lalu yang ketujuh, nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Nilai gotong royong juga terdapat dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama, saling membahu satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendirilah yang akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia pada masa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, tadi kalian telah mengetahui dan memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, tentang nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai apa saja yang dapat diterapkan? Peserta didik sudah ada yang tahu? Silahkan kalian sebutkan. Iya, betul. Luar biasa jawaban kalian. Jadi, nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Menghormati keragaman suku dan bangsa. 2. Menghargai dan mendengarkan pendapat teman. 3. Bekerja sama dengan teman dalam kebaikan. 4. Menjalin persahabatan. 5.
sebagai seorang pelajar, mengikuti upacara dengan hikmat. Peserta didik yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kalian telah menyimak dan mengetahui beberapa contoh perilaku dalam nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Coba kalian cari tahu apa saja manfaatnya. Betul sekali. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, membangkitkan rasa kesetiakawanan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa cinta tanah air. Luar biasa semangatnya kalian. Oke, para peserta didik, tadi kita telah belajar bersama-sama mengenai Sumpah Pemuda yang diawali mulai dari makna, nilai-nilai Sumpah Pemuda, serta manfaat dari persatuan dan kesatuan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Pertanyaan: apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang tadi sudah kita bahas atau kita pelajari bersama-sama? Yang kedua, dapatkah kalian terapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat? Kalian jelaskan ya. Yang ketiga, beri contoh nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan hasilnya pada form yang akan saya berikan di grup PJJ kalian. Tetap selalu menjaga kesehatan, pola makan, serta istirahat yang cukup. Patuhi protokol kesehatan dan gunakan masker jika interaksi dengan orang lain. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa agar senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.